Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Wahyuningsih. Saya akan mempresentasikan tentang filosofi pendidikan, demonstrasi kontekstual pendidikan yang memerdekakan. Apa yang dimaksud pendidikan yang memerdekakan? Yaitu pendidikan yang bertujuan untuk membuat peserta didik bisa belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya, agar mereka itu dapat belajar mandiri dan merdeka dari tekanan supaya bisa berkontribusi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat anak. Sedangkan merdeka belajar itu adalah pendidikan yang memberikan peserta didik kesempatan belajar secara bebas dan aman tanpa tekanan dan memperhatikan bakat alamiah. Adapun prinsip pendidikan yang memerdekakan ialah sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional, berdasarkan kodrat alam dan menyesuaikan kodrat zaman, berpusat kepada peserta didik dan menciptakan ekosistem sekolah sebagai tempat aman dan nyaman. Implementasi pendidikan yang memerdekakan di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, yang pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif seperti berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi yang memungkinkan peserta didik untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuannya itu secara aktif. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dengan mengajukan pertanyaan yang menantang untuk mengembangkan argumen. Yang ketiga, meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, mengintegrasikan isu-isu sosial seperti keadilan sosial, HAM, dan keragaman budaya ke dalam kurikulum dan kegiatan di sekolah. Yang kelima, membangun lingkungan belajar yang inklusif dengan menghargai keragaman dan menghormati kebutuhan peserta didik secara individual. Yang keenam, melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan terkait kegiatan dan pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional seperti empati, bekerja sama, dan kepemimpinan. Yang kedelapan, menerapkan evaluasi yang holistik, tidak hanya berfokus pada penilaian akademis tetapi juga mengukur keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Implementasi pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara di sekolah pada era digital adalah sistem AMONG. AMONG diambil dari bahasa Jawa, artinya membimbing. Tujuan dari sistem AMONG sendiri itu adalah untuk memerdekakan peserta didik dalam belajar. Artinya insan yang merdeka baik secara fisik, mental maupun rohaninya. Sedangkan sistem AMONG sendiri itu terdiri dari 3 unsur: asah, asih, dan asuh. Asah menitik beratkan pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan kreativitas dan kemandirian dalam memecahkan masalah pembelajaran. Yang kedua, unsur asih, proses pembelajaran yang menerapkan unsur kasih sayang, kepedulian, dan perhatian kepada peserta didik. Sedangkan unsur asuh adalah guru itu selalu membimbing peserta didik dengan penuh kesabaran sebagai bentuk perhatian terhadap perbedaan karakteristik peserta didik. Lalu bagaimana sih cara mewujudkan pendidikan yang memerdekakan? Yang pertama yaitu memberi ruang kepada peserta didik untuk mengemukakan pendapat, mengembangkan potensi, minat, dan bakat pada proses pembelajaran. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan dan mengemukakan pendapatnya. Memberi kebebasan kepada peserta didik dalam memahami materi pelajaran sesuai dengan gaya belajar maupun level kognitifnya. Adanya pendidikan yang berpihak kepada peserta didik sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyalurkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodratnya, dan proses pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan serta mendorong pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Sekian, terima kasih.